Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah komunikasi antar pribadi. Hari ini kami akan membawakan materi yang berjudul teori relationship, teori komunikasi pragmatis, teori persepsi antar pribadi, dan teori kebutuhan antar pribadi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Audi Najwa Cesarelia dengan NIM 2010123220019. Lalu ada saya sendiri Hidayatus Syifa dengan NIM 2010123220011. Lalu ada Risdayanti Sari dengan NIM 2010123220025. Oke. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada teori relationship. Dalam kajian komunikasi interpersonal, terdapat dua fase dalam suatu hubungan, yakni fase pembentukan hubungan atau relationship development dan fase pemeliharaan hubungan atau relationship maintenance. Nah, pada dasarnya proses pembentukan suatu hubungan itu lebih mudah bila dibandingkan dengan proses pemeliharaan hubungan agar tetap nyaman dalam dijalani. Nah, teman-teman pasti pernah juga kan ngerasa gitu kalau pembentukan suatu hubungan itu lebih mudah gitu daripada mempertahankan suatu hubungan tersebut. Nah, lalu ada dalam buku Human Communication karyanya Stewart L. Tubbs, di sana ada menjelaskan bahwa ada 5 pemeliharaan hubungan atau relationship maintenance yang terbukti paling berhasil dalam hubungan-hubungan jangka panjang. Yang pertama itu ada positivitas atau positivity, lalu ada keterbukaan atau openness, lalu ada jaminan atau assurance, lalu ada jaringan atau networks, dan ada berbagi tugas atau sharing tasks. Nah, ini bakal aku jelasin satu-satu nih. Yang pertama ada positivity tadi atau positivitas tadi. Nah, positivity ini tentang bagaimana sikap positif kita, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, sopan santunnya kita bagaimana, nggak sembarangan gitu dalam memberikan kritik kepada orang lain, dan bagaimana kita membuat suatu hubungan itu menjadi nyaman lah dalam dijalani. Nah, kemudian ada openness atau keterbukaan. Adanya keterbukaan memberikan efek tumbuhnya rasa saling percaya satu sama lain. Keterbukaan juga dapat meminimalisir perasaan curiga yang muncul dan menjadi pemicu retaknya keharmonisan suatu hubungan. Nah, lalu ada tadi assurance atau jaminan. Jaminan ini tentang bagaimana nasib suatu hubungan di masa depan. Misalnya kita membangun suatu hubungan pertemanan, terus kita berencana nanti kita bangun usaha bareng yuk, nanti kita sukses bareng yuk gitu, atau kita membangun suatu hubungan dengan pasangan nih, pasti kan suatu hubungan dengan pasangan itu akhirnya akan direncanakan nanti kita nikah tuh umur berapa gitu, tahun berapa gitu, pasti kan ada gitu. Nah, terus ada memiliki jaringan atau networks. Maksudnya tentang bagaimana kita melakukan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, ya begitulah sederhananya. Lalu ada yang terakhir itu sharing text tadi atau berbagi tugas. Nah, dalam suatu hubungan itu pastinya ada yang namanya timbal balik ya kan. Misal hari ini teman kita udah ngebantuin kita apa nih, hari berikutnya gantian dong kita juga ngebantuin teman kita itu gitu. Contoh sederhananya kalau kita nih minta jemput sama teman, nah nanti kita gantiin bensinnya, kita traktir dia makan atau apa gitu ya, timbal balik lah. Kita kan dia kan udah capek-capek gitu mau ngejemput kita gitu, mau capek-capek di jalan buat ngejemput kita, ya kita kasih timbal balik lah apa gitu, misalnya gantiin bensinnya atau traktir makanan, ya begitulah. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dalam perspektif pragmatis, komponen yang menjadi khas adalah sesuatu yang tampak ketika kita sedang berkomunikasi. Jadi, unsur-unsur komunikasi bisa dikesampingkan dalam perspektif ini. Kita tidak mengatakan bahwa unsur komunikasi tidak penting dalam komunikasi. Namun, dalam perspektif ini, kita dapat mengetahui bahwa unsur komunikasi, bagaimana komunikasi berkesinambungan, bagaimana komunikasi yang berurutan,
dapat tidak menjadi penting ketika kita sedang membahas perspektif pragmatis, karena perspektif pragmatis melihat komunikasi secara langsung dalam pengaplikasiannya. Pada umumnya, penelitian komunikasi yang dilakukan dengan mengacu pada perspektif pragmatis lebih mengamati komunikasi sebagai suatu sistem sosial di dalam kelompok. Dalam pengamatan yang lebih fundamental, kita dapat melihat bagaimana komunikasi berfungsi sebagai tindakan komunikatif untuk kemudian diulang lagi pada waktu yang lain. Hal yang paling mendasar dari perspektif pragmatis adalah melihat sesuatu menggunakan logika pengamatan, di mana dalam pengamatan tersebut kita dapat melihat komunikasi sebagai sebuah fakta yang benar-benar terjadi dan yang nyata. Dunia terlihat seperti apa adanya dan tidak dibuat-buat mengalir begitu saja. Maka dari itu, perspektif pragmatis tidak mau direpotkan dengan hal-hal yang bersifat kebenaran dan sebuah eksistensi, melainkan lebih berfokus kepada fakta-fakta umum. Jadi, dalam aplikasinya, perspektif pragmatis melihat komunikasi sebagai sesuatu yang tampak. Aplikasi paradigma pragmatis ini dapat terjadi dalam bentuk komunikasi nonverbal. Teori persepsi antar pribadi atau interpersonal. Persepsi interpersonal sangat berpengaruh pada efektivitas komunikasi interpersonal. Persepsi yang kita berikan terhadap orang lain seringkali tidak cermat, yang kemudian dapat menimbulkan dampak ketidakefektifan komunikasi antar pribadi, yaitu kegagalan komunikasi. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Seorang peserta komunikasi yang salah memberi makna terhadap pesan akan mengakibatkan kegagalan dalam komunikasi. Persepsi interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Persepsi interpersonal sangatlah berpengaruh pada efektivitas komunikasi interpersonal. Persepsi yang kita berikan terhadap orang lain seringkali tidak cermat. Bila ketidakcermatan persepsi ini ditanggapi oleh kedua pihak dengan cara yang tidak cermat pula, maka dapat menimbulkan dampak ketidakefektifan komunikasi antar pribadi, yaitu bisa saja dengan kegagalan komunikasi serta mendistorsi pesan, seperti misalnya menimbulkan kesalahpahaman. Ada beberapa tahapan dalam persepsi interpersonal, yaitu tahap pertama adalah perangsangan, yang kedua ada tahap pengaturan atau organisasi, dan yang ketiga ada tahap interpretasi dan evaluasi, yang keempat ada tahap memori, dan tahap yang kelima yaitu ada daya ingat. Selanjutnya ada teori kebutuhan antar pribadi. Teori kebutuhan antar pribadi ini merupakan teori yang dikemukakan oleh William Schatz 1958. Dalam teori ini menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan antar pribadi, yaitu kebutuhan antar pribadi untuk inklusi, kebutuhan antar pribadi untuk kontrol, dan kebutuhan antar pribadi untuk afeksi. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan manusia lain, atau manusia sebagai makhluk sosial. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan manusia lain, atau manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, kebutuhan antar pribadi untuk inklusi, yaitu kebutuhan untuk mengadakan dan mempertahankan komunikasi antar pribadi yang memuaskan dengan orang lain sehubungan dengan interaksi dan asosiasi. Yang kedua, kebutuhan antar pribadi untuk kontrol, yaitu kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan komunikasi yang memuaskan dengan orang lain berhubungan dengan kontrol dan kekuasaan. Yang terakhir, ada kebutuhan antar pribadi untuk afeksi, yaitu kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan komunikasi antar pribadi yang memuaskan dengan orang lain sehubungan dengan cinta dan kasih sayang. Kesimpulan,
Setelah suatu hubungan terbentuk, tidak jarang terjadi berbagai macam hal yang mengancam keberlangsungan hubungan tersebut, seperti rasa cemburu, kebosanan, dan perselisihan. Itulah sebabnya bila dalam suatu hubungan tidak dilakukan tindakan untuk mempertahankan keharmonisan hubungan, dapat terjadi kerenggangan dan akhirnya hubungan tersebut akan putus dan menghilang begitu saja. Oke, terima kasih. Itu tadi teman-teman presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam membawakan materi hari ini. Semoga materi yang kami bawakan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.